Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dengan NIM 191430996 dari Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu unsur esensial yang ada di muka bumi, yang dimana unsur ini berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Oke, adapun tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 unsur pokok. Yang pertama, apa sih itu fosfor? Yang kedua, siklus fosfor. Yang ketiga, gejala diferensiasi fosfor. Oke, kita melangkah ke bagian pertama, pengertian ciri dan sifat fosfor. Fosfor adalah unsur kedua dalam kolom ke-15 dari tabel periode. Fosfor diklasifikasikan sebagai unsur non-logam. Atom fosfor memiliki 15 elektron dan 15 proton dengan 5 elektron valensi di kulit terluar. Karakteristik dan sifat fosfor. Ya, simbol fosfor dilambangkan dengan simbol P. Nomor atomnya 15, beratnya 30,9736. Klasifikasi bukan logam, fase pada suhu kamar padat, berat jenis untuk fosfor putih 1823 gram per cm kubik. Titik leleh untuk fosfor putih 44,1 derajat Celcius atau 111 derajat Fahrenheit. Titik didihnya untuk putih 280 derajat Celcius atau 536 derajat Fahrenheit. Ditemukan oleh Henning Brand pada tahun 1669. Oke, fosfor adalah unsur yang sangat reaktif dan tidak pernah ditemukan di bumi secara atau sebagai elemen bebas. Fosfor datang dalam berbagai alotrop atau struktur kristal yang berbeda, termasuk fosfor putih, fosfor merah, ungu, dan fosfor hitam. 2 bentuk utama dari fosfor adalah putih dan merah. Fosfor putih sangat reaktif dan tidak stabil. Fosfor putih kekuningan dan sangat mudah terbakar. Fosfor ini spontan akan menyala ketika terjadi kontak dengan udara. Fosfor putih bersinar dalam gelap dan juga sangat beracun. Fosfor merah umumnya lebih stabil daripada fosfor putih. Hal ini juga kurang beracun dan tidak spontan menyulut ketika ada terjadi kontak dengan udara. Fosfor merah dibuat dengan memanaskan fosfor putih. Jadi, di mana kira-kira fosfor ditemukan di bumi? Nah, oke. Fosfor tidak ditemukan dalam bentuk unsur murni di bumi, tetapi ditemukan dalam banyak mineral yang disebut fosfat. Kebanyakan fosfor yang dijual diproduksi oleh pertambangan dan pemanasan kalsium fosfat. Fosfor adalah elemen ke-11 yang paling melimpah di kerak bumi. Fosfor juga ditemukan dalam tubuh manusia. Ini adalah unsur ke-6 yang paling berlimpah dalam tubuh manusia. Jadi bagaimana fosfor digunakan? Nah, penggunaan utama dari fosfor adalah industri untuk pembuatan pupuk. Hal ini karena fosfor merupakan elemen kunci dalam pertumbuhan tanaman. Fosfor merah digunakan dalam pembentukan pestisida dan korek api. Aplikasi lain untuk fosfor termasuk baking powder, perunggu panduan fosfor, pemadam api, dan LED atau dioda. Fosfor merupakan elemen penting dalam fungsi tubuh manusia dan sangat penting bagi kehidupan. Hal ini digunakan dalam molekul DNA dan merupakan bahan utama dalam tulang dan gigi. Kita mendapatkan fosfor dari makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, telur, ikan, susu, dan ayam. Jadi, bagaimana fosfor ditemukan? Fosfor ditemukan oleh ahli kimia Jerman Henning Brand pada tahun 1669 seperti yang saya jelaskan tadi. Ia berharap untuk membuat zat legendaris yang disebut batu filsuf. Dia sengaja menemukan fosfor saat melakukan percobaan dengan air kencing. Jadi, dari mana asal nama fosfor? Fosfor mendapatkan namanya dari kata Yunani phosphoros yang berarti pembawa cahaya. Henning Brand memilih nama ini karena elemen tersebut bersinar dalam gelap. Jadi keunikan dari unsur ini adalah bisa bersinar dalam gelap. Maka ke bagian kedua yakni siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena
penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang, dan degradasi serta dekomposisi bahan organik atau tumbuhan dan hewan. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor sangat penting dalam struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan. Contohnya, tanah di Australia yang secara alami memiliki persediaan fosfor yang sangat rendah sehingga diperlukan nutrisi tambahan dalam sistem peternakan komersialnya. Siklus fosfor merupakan salah satu siklus biogeokimia. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dengan beberapa bentuk seperti ion fosfat yang terdapat di air, tanah, dan sedimen. Umumnya, jumlah fosfor di dalam tanah tidak besar dan sering membatasi pertumbuhan tanaman. Karena itulah, masyarakat sering mengaplikasikan pupuk fosfat di lahan pertanian. Adapun hewan menyerap fosfat dengan memakan tumbuhan. Ini dalam kurung atau kita sering disebut dengan hewan herbivora ya. Fosfor memiliki peran penting bagi hewan dan tumbuhan, memiliki peran penting dalam perkembangan sel dan komponen utama dalam penyimpanan energi seperti ATP atau singkatan dari adenosine trifosfat, DNA dan lipid. Nah, jadi DNA selain dari sebagai penyimpanan ATP juga sebagai berfungsi dalam DNA dan lipid juga. Kurangnya fosfor yang ada dalam tanah dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Fosfor memiliki fungsi biologis yaitu dibutuhkan dalam pembentukan nukleotida yang terdiri atas molekul DNA dan RNA. Secara khusus, DNA dihubungkan dengan ikatan ester fosfat atau DNA helix ganda. Selain itu, kita dapat temui kalsium fosfat yang juga merupakan komponen utama dalam pertumbuhan tulang dan gigi mamalia, eksoskeleton serangga, dan membran sel fosfolipid. Pada dasarnya, dari semua elemen yang didaur ulang di biosfer, fosfor adalah yang paling langka sehingga paling membatasi dalam sistem ekologi manapun. Oke, kita melangkah ke proses daur atau siklus fosfor yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama, pelapukan batuan atau fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat. Jadi dia akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Tahap kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Oke, fosfat yang ini yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan seperti jamur dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengkonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan herbivora. Langkah ketiga yaitu dekomposisi. Dekomposisi di sini, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat. Yang keempat ya, proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri. Jadi bakteri lagi berperan di sini dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses disebut sebagai proses mineralisasi. Tahap kelima atau tahap terakhir, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya sehingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Kita melangkah ke bagian ketiga, yakni gejala diferensiasi fosfor. Jadi bagaimana ketika unsur hara atau unsur tanah di area lingkungan kita kekurangan fosfor, bagaimana dampaknya kepada tumbuhan? Oke, kita harus tahu dulu apa sih fungsi fosfor. Fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Oke.
Fosfor juga merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Fosfor membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Dan juga fosfor mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Gejala kekurangan unsur fosfor diantaranya yang pertama, seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Yang kedua, tepi daun, cabang dan batang akan berwarna merah keunguan, yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Yang ketiga atau yang terakhir, jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mulutnya jelek, dan cepat masak. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.